Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Integritas, selamat datang di podcast kami Teras Pak Bejo, tempat kita bisa ngobrol ringan, santai, tapi tetap berbobot. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana dan rekan saya Cynthia akan menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol tentang tema kita kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengusung tema anti gratifikasi. Nah, kita juga akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya kompeten di bidang ini, yaitu Inspektur Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes R. Ahmad Kurniawan Kadir MPA. Selamat datang Pak Wawan. Selamat datang Pak Wawan. Selamat ketemu kembali. Apa kabar Pak? Sehat, Baik saya. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak untuk mengulas lebih detail lagi tentang gratifikasi. Karena sebenarnya gratifikasi itu udah sangat familiar di kalangan masyarakat dan penyelenggara negara umumnya pastinya ya. Tapi masih banyak keraguan atau pertanyaan-pertanyaan tindakan seperti apa sih sebenarnya yang masuk dalam gratifikasi, kemudian kita tuh harus bagaimana sebagai penyelenggara negara untuk menyikapi ketika itu terjadi ke kita. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan dari pengertian gratifikasi sendiri itu seperti apa sih Pak? Gitu. Silahkan Pak Wawan. Menarik sekali pertanyaan ini karena memang trennya akhir-akhir ini itu semakin banyak ya gratifikasi yang dianggap ilegal ya, yang diberikan oleh mereka-mereka kepada penyelenggara negara. Secara definisi, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang diberikan kepada penyelenggara negara atau ASN kalau kita itu ASN. Nah, kalau misalnya pemberian itu diberikan kepada bukan penyelenggara negara atau ASN, maka itu bukan gratifikasi. Itu hal yang biasa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Karena kita tuh sebagai penyelenggara negara atau ASN, maka pemberian-pemberian yang diterima oleh kita sebagai penyelenggara negara itu dinamakan gratifikasi. Ya, jadi luas sebenarnya. Gratifikasi itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, juga bisa dalam bentuk bukan uang, bukan barang. Seperti kalau kita dapat diskon, dapat komisi, lalu ada fasilitas gratis, dapat gratisan nih, biasanya kan orang pada ngasih gitu ya. Lalu hal-hal yang sifatnya kenikmatan pada penyelenggara negara itu semua bentuk-bentuk dari gratifikasi. Nah, dari sekian banyak itu Mbak Ana, Mbak Cynthia, yang paling kita waspadai itu sebenarnya gratifikasi dalam bentuk uang. Kenapa? Karena uang itu mudah liquid, sangat liquid. Jadi kita bisa menerimanya dalam event apa saja, dalam acara apa saja, dan itu mudah kita terima, mudah kita bawa. Kalau barang kan agak sulit ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Cynthia. Nah, kalau dari penjelasan Bapak tadi kan berarti ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Lalu, apakah semua itu wajib dilaporkan, Pak? Jika tidak, itu bagaimana yang tidak, bagaimana yang wajib dilaporkan? Ya, jadi kalau kita, kenapa sih gratifikasi ini menjadi topik tren? Karena dia adalah sebagai ibunya, sesepuhnya dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kan ada 7 pasal yang dicantumkan dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ada yang merugikan keuangan negara, ada yang pemerasan, ada fraud, ada benturan kepentingan, ada penggelapan dalam jabatan. Nah, gratifikasi itu salah satunya. Jadi kalau kita mendapatkan gratifikasi, ya, gratifikasi dalam artian yang ilegal itu memang dilarang karena itu sama dengan korupsi. Nah, bagaimana kita mengenali gratifikasi itu masuk bagian dari korupsi dan bukan dalam arti bukan korupsi. Jadi kalau kita lihat yang masuk dalam korupsi itu yang pertama, dia diberikan kepada kita sebagai ASN penyelenggara negara, itu pertama. Yang kedua, itu mesti berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara atau ASN. Jadi dua itu udah cirinya. Sehingga kalau misalnya kita nih bertiga nih, Mbak Ana, Mbak Cynthia, saya.
ada orang datang, terus dia memberikan ke saya gitu, lalu dia nggak memberikan ke Mbak Hana, ke Mbak Cynthia. Nah ini pertanyaan perlu dicurigai, kenapa kok nggak memberikan ke Mbak Hana, Mbak Cynthia, padahal kami ini sama-sama. Nah itu sebagai ciri bahwa gratifikasi itu sudah mengarah ke jabatan saya ya. Jadi artinya dia nggak melihat Mbak Hana, Mbak Cynthia, karena Mbak Hana, Mbak Cynthia mungkin nggak ada hubungannya dengan jabatan saya gitu. Nah itulah yang harus kita hindari. Jadi cirinya itu. Lalu gratifikasi itu kalau kita sudah mendapatkan ya, yang pertama kita memang tugas kita adalah menolak, harus ditolak ya. Kalau misalnya nggak bisa ditolak, maka kita harus melaporkan. Nah ini memang yang agak sulit ya. Pada saat saya sudah berprinsip saya tidak mau terima apapun ya selain gaji tunjangan. Nah pada saat saya nanti diberikan gratifikasi, mereka tahu kalau ngasih ke saya mesti ditolak, sehingga mereka datangi rumah saya itu dikasih aja di situ. Orang rumah kan nggak tahu, misalnya ada orang ngasih gitu ya, ya pasti orang di rumah itu melihat seperti kayak orang-orang tetangga apa ya, biasa antar-antar itu biasa ya, diterima saja. Padahal itu sebenarnya gratifikasi yang ada hubungan dengan jabatan saya sebagai penyelenggara negara dan juga sebagai atau melawan tugas kewajiban saya sebagai penyelenggara negara. Nah, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, jadi ada yang dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Itu seperti kalau hubungan kekerabatan. Jadi kakak dan adik, kalau kakaknya memberikan kepada adiknya itu tidak masuk. Hanya ada embel-embelnya sepanjang tidak ada benturan kepentingan. Jadi kalau kakaknya sebagai penyedia, adiknya sebagai pengguna anggaran, hati-hati ini. Itu juga termasuk gratifikasi yang harus ditolak walaupun mereka kakak beradik ya. Lalu yang lainnya adalah kalau dalam suatu situasi yang umum ya, misalnya kita kan punya rekening bank ya. Rekening bank itu pada saat kita tempatkan, nanti kita akan dapat yang namanya bunga. Nah bunga itu kan gratifikasi juga, tapi itu tidak perlu dilaporkan karena itu berlaku umum. Ya, kalau berlaku umum tidak wajib dilaporkan. Misalnya kita datang ke suatu tempat, ada door prize. Nah door prize itu kan diberikan kepada semuanya, dia nggak melihat Anda itu siapa gitu. Maka itu tidak wajib dilaporkan. Nah yang ada lagi di tengah masyarakat kita yang perlu harus diwaspadai adalah dalam rangka pernikahan ya, acara pernikahan. Pernikahan ini yang menyelenggarakan adalah penyelenggara negara atau ASN, atau yang menikah sendiri. Yang menikah sendiri itu sebagai ASN. Nah, mereka itu di budaya kita pada saat ada perhelatan pernikahan tuh pasti dia akan membawa kado ya. Kalau dulu kado, kalau sekarang udah nggak zamannya orang bawa kado, malah aneh dilihat ya. Sekarang bawa cemplungnya amplop di kotak yang sudah disediakan. Nah itu juga ada ketentuan kalau sumbangannya itu di bawah 1 juta tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau sumbangan itu di atas 1 juta maka wajib dilaporkan itu pada KPK atau kalau di daerah kita UPG ya, Unit Pengendalian Gratifikasi. Karena apa? Karena disinyalir yang di atas 1 juta ini itu mesti ya diduga lah ya, diduga ada apa-apanya gitu ya. Makanya perlu dicek kembali oleh KPK siapa yang ngasih. Kalau yang ngasih itu ada hubungannya dengan kita, ada hubungannya dia itu menginginkan sesuatu dari kita, maka itu akan dikembalikan kepada kas negara. Jadi sebenarnya kita itu mestinya sudah tahu sebenarnya ini pemberian ini mesti ada apa-apanya, karena gratifikasi itu yang gampang lagi adalah dia itu sifatnya tanam budi. Jadi artinya kalau dia ngasih ke kita, karena kecil nggak, kita menganggapnya biasa. Tapi kalau terus-terusan kan rasanya nggak enak kalau misalnya besok dia meminta kayak timbal balik gitu ya Pak. Ya semacam timbal balik, jadi semacam ijon lah gitu ya. Nah ini yang kita harus hati-hati ya. Karena apa? Karena kalau pemberian yang biasa misalnya ya, saya ditraktir oleh Mbak Hana, Mbak Cynthia itu ya, traktirnya itu makan yang nilainya di bawah 200.000 itu nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Tapi itu ada batasan dalam setahun lo ngasih ke saya terus sampai jumlahnya 1 juta, itu nggak boleh juga gitu. Itu patut indikasi kita ya, ada indikasi seperti itu. Sampai segitu ya. Jadi artinya ada batasan-batasan yang diperkenankan ya, dan tidak wajib dilaporkan, dan ada batasan-batasan yang wajib dilaporkan. Itu yang tadi disampaikan itu ya, yang di atas 1 juta itu wajib dilaporkan. Oke Pak, berarti mungkin bisa diperjelas maksimal dalam 1 kali pemberian 1 juta itu, atau diakumulasi dalam waktu tertentu Pak 1 juta itu? Ya, jadi kalau pernikahan sekali ya, kan Iya. pernikahan sumbangannya nggak berkali-kali ya. Jadi pernikahan itu kasih amplop 1 juta, itu amplopnya nggak tahu berapa tipis loh itu. Jadi artinya kelihatan kalau misalnya tebal banget kan udah pasti nih, mungkin masuk kotaknya sulit gitu ya. Nah, 1 juta itu untuk pernikahan, di atas 1 juta harus dilaporkan. Lalu kalau untuk pemberian sesama teman kerja itu 200.000. 200.000. Jadi ya kalau misalnya kita ditraktir ya sampai jumlah dengan 200.000 itu nggak apa-apa gitu, nggak perlu dilaporkan. Atau pada saat acara pensiunan ya, lalu acara Kayak kelahiran bayi gitu misalnya nah Pak ya. bayi itu ya itu tadi, setiap pemberian jangan sampai lebih dari 200.000. Kalau seperti pensiunan itu 300.000. Jadi artinya diberikannya jangan sampai melebihi 300.000. Sekali pemberian di atas misalnya 200.000 itu nggak bisa juga, nggak boleh ya. Nah, di bawah 200.000 di jumlah dalam setahun ya, berarti kita harus punya catatan juga atau harus ingat-ingat. Iya. Berarti kalau jumlahnya di atas 1 juta kita wajib untuk Melaporkan. lapor. Ini ada orang yang ngasih saya bolak-balik nih ya, ngeraktir saya bolak-balik, kalau di jumlah ada kayaknya 7 kali 8 kali. Nah kalau di Purworejo mungkin ya jumlah 200.000 udah banyak ya, udah banyak banget ya. Tapi kalau itu di daerah kayak Jakarta 200.000 itu relatif kecil. Iya. Kecil, jadi artinya bisa sekali makan tuh ya 250-300.000 itu sekali makan aja itu di tempat-tempat di Jakarta sana, sehingga ya harus kita waspadai itu ya. Jadi artinya pemberian dari siapapun itu KPK mengajak itu supaya wajar-wajar aja lah gitu ya. Kalau untuk pensiunan gitu, misalnya kenang-kenangan, itu kan akumulasi dari teman-teman ya, bukan tiap orang. Nah, itu apakah maksimal 300.000 itu untuk satu kantor Pak? Kenang-kenangan dari teman kantor satu orang atau akumulasi? Ya, jadi kalau pensiunan itu kita ngasihnya sekali ya, Iya. sekali ya. Jadi artinya kalau kita ngasih sekali itu, kalau akumulasi dari teman-teman sekantor itu tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Ya, jadi artinya ada yang spesial banget ya. Jadi orang pensiunan tuh biasanya nih pensiunan tuh kan sudah nggak aktif lagi. Tapi pada saat aktif dia membantu terjadinya yang tadi itu tindak pidana korupsi. Setelah itu kan rasa-rasanya yang dibantu ini kan merasa terbantu. Pada saat merasa terbantu, maka dia kasih ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu yang dibatasi. Nah, itu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa ini ada apa-apanya gitu. Nah, itu ya. Jadi kayak pensiunan. Terus yang kalau pensiunan mungkin kalau kejadian di kita nggak seberapa ya. Seperti orang terkena bencana juga. Orang terkena bencana, musibah kan kita juga memberikannya itu kalau bisa itu sebanyak-banyak kalau orang kena musibah. Nah, ini tidak dibenarkan kalau yang kena musibah itu penyelenggara negara ASN, terus kita bantuinnya itu tiba-tiba kasih 10 juta gitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi itu ada batasan-batasan yang wajar aja. Nah, di situ udah dibatasi oleh KPK melalui peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 300.000. Jadi sekali bantu 300.000 itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah di atas itu, maka ini perlu diwaspadai bahwa itu masuk bagian dari gratifikasi yang ilegal. Ya. Kalau untuk pengalaman Pak Wawan sendiri nih, apa pemberian yang pernah Bapak terima dan mungkin ya ada indikasi ke gratifikasi dan mungkin Bapak laporkan? Ya, di sini yang mudah ya, yang mudah saya ingat-ingat ya karena ada beberapa kali ya.
Jadi yang pertama dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang itu sebenarnya mereka sudah tahu ya, tidak akan mungkin memberikan saya itu secara vulgar. Jadi kasih amplop, nih kasih itu, mereka mesti udah tahu bahwa itu nggak akan mungkin bisa diterima. Tapi menggunakan cara saya diajak dalam suatu rapat, saya sebagai pemimpin rapatnya. Setelah memimpin rapat, terus habis itu dikasih. Ya, pada saat dikasih, saya bertanya, ini status saya dikasih duit ini sebagai apa gitu. Nah, pada saat ditanya begitu, si penyelenggara rapat itu dia bilang, Bapak kan sebagai ketuanya. Ketua apa? Di sini kan saya sebagai pimpinan rapat, bukan ketua apa-apa gitu. Pak, di tempat kami sudah ditetapkan kalau acara begini, ada rapat gini dapat gitu. Terus saya harus terima. Iya Pak, daripada nanti saya juga ditegur oleh pimpinan saya. Terus saya bilang begini, oke, win-win solution ya. Oke, saya terima, tapi saya laporkan ke KPK. Ya udah Pak. Ya, oke, setelah itu saya laporkan kepada KPK. Ternyata beberapa hari setelah KPK menganalisanya, fatwanya keluar bahwa itu bagian dari gratifikasi yang harus disetor ke kas negara. Itu dalam bentuk uang. Sedangkan dalam bentuk barang yang biasa terjadi akhir-akhir ini kayak parcel itu sudah nggak mungkin. Sudah beberapa bulan ya, kita sudah beberapa tahun kita sudah tidak ada lagi parcel-parcel ya kepada penyelenggara negara itu nggak pernah lagi. Nah sekarang yang beralih menjadi makanan basah, natura ya, dalam bentuk basah. Nah pada saat makanan-makanan itu otomatis kan kalau kita ngelihat ini kan ya langsung dimakan mestinya kan, biar nggak basi. Ya yang seperti ini kita, kalau kita melihat siapa yang beri ini berarti berharap saya memberikan sesuatu ya kepadanya, maka saya lihat makanan ini tidak berhak saya terima. Saya berikan kepada yang membutuhkan. Kebetulan yang kemarin itu ada orang difabel ya, kebetulan ada dekat saya gitu, saya lihat kayaknya ini membutuhkan, ya saya berikan aja ke yang dianya itu. Alhamdulillah dia juga berkenan terima, dan saya juga bisa menunaikan kewajiban saya. Kalau misalnya ada gratifikasi dalam bentuk makanan, itu harus segera mungkin diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh kita pegang sehingga busuk gitu ya, atau dalam bentuk bantuan sosial. Nah setelah itu difoto, didokumentasikan dan dilaporkan juga. Jadi itu bagian dari akuntabilitas atau cerminan integritas seseorang ASN harus seperti itu. Jadi artinya tidak hanya kita itu anti, tapi kita juga menunjukkan keteladanan bahwa ini enggak tolak pun juga kalau bisa difoto gitu ya, uang ditolak, makanan dibagi difoto. Jadi semua itu bagian dari cerminan integritas kita, supaya kita juga mengajarkan kepada ASN lain seperti itu. Sebenarnya itu berawal dari kesadaran diri kita sendiri ya Pak ya. Kalau untuk pelaporannya ini Pak, kan tadi Bapak bercerita bahwa laporan menerima uang tadi lapor, terus menerima makanan juga lapor. Nah ini apakah mekanismenya berbeda antara uang dan barang atau seperti apa Pak? Ya, untuk uang ya, uang atau barang ya, sebenarnya uang barang kecuali yang makanan tadi ya, itu pelaporannya sama. Jadi kita kalau di Purworejo ini kita datang ke UPG, unit gratifikasi yang ada di inspektorat. Kita laporkan saja itu uang yang kita terima dari siapa, lalu dalam rangka apa, berapa jumlahnya, lalu uang itu kita titipkan ke unit gratifikasi di inspektorat. Nanti mereka akan melakukan analisa ya. Setelah melakukan analisa disampaikan ke KPK. Ini ada laporan seperti ini. Nah, KPK dalam waktu 30 hari sejak diterima harus memberikan fatwa ya, memberikan fatwa bahwa ini yang diterima ini masuk kategori gratifikasi ilegal atau yang bisa dikelola oleh instansi. Nah kalau dia mengatakan ilegal, langsung dia memberikan virtual account supaya kita mengembalikan kas negara. Itu kalau gratifikasi yang dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk barang sama juga, barangnya apa?
misalnya barangnya itu souvenir yang mahal ya. Ya sudah, kita berikan kepada unit pengendalian gratifikasi, ditaruh di situ aja dulu. Nanti biar dikaji oleh UPG, lalu disampaikan ke KPK. KPK juga mengkaji. Nanti hasilnya ada fatwanya. Ini biasanya KPK mengatakan kalau barang itu dikelola oleh instansi. Dikelola instansi itu ya dimasukkan mungkin di lemari, display gitu. Wah, ini barang-barang gratifikasi. Jadi nggak dikembalikan ke KPK ya Pak ya kalau barang ya? Tidak. Kalau yang KPK itu kalau kita bawanya barang itu ke KPK. Kalau KPK ya barang itu nanti akan masuk displaynya KPK. Tapi kalau kita di Purworejo kan nggak perlu ke Jakarta ya, malah biayanya tinggi. Jadi kita serahkan kepada UPG. UPG nanti akan menyimpannya, menunggu fatwa. Kalau sudah fatwa keluar ini bahwa nggak berhak si penyelenggara negara menerima, maka itu menjadi barang yang dititipkan di UPG yang nantinya akan juga dilelang itu. Jadi artinya tetap lelang, hasil lelangnya dimasukkan ke kas negara. Sama aja ya. Jadi artinya di display sementara waktu, nanti kalau kalau sudah agak banyak tuh baru dilelang. Kalau menurut Pak Wawan nih, sebenarnya sektor paling rawan terjadi gratifikasi itu di sektor apa Pak? Ya, sektor yang paling rawan sebenarnya ada ya 4 ya, sebenarnya 4 atau 3 itu ya. Yang pertama pendidikan. Kita sudah tahu ya kalau di pendidikan itu ya pada saat penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu kan umumnya orang tua tuh berupaya anaknya ingin masuk ke sekolah favorit ya. Dia upayakan apa aja untuk anaknya, pasti dia mau. Nah, sehingga dia mengeluarkan uang untuk memberikan kepada oknum di sekolah atau dinas untuk anaknya bisa masuk. Juga pada saat kenaikan kelas, kelulusan itu biasanya kan orang tua tuh gembira tuh dia memberikan. Itu di sektor pendidikan. Juga di sektor pendidikan tuh misalnya guru tuh ingin naik pangkat, itu juga berupaya untuk memberikan. Itu di sektor pendidikan. Kalau yang di sektor perhubungan terkait dengan di terminal ya, di terminal itu kita tahu di terminal itu beberapa terminal ya, sering bis yang harusnya masuk terminal kan nggak masuk, dia cukup memberikan salam tempel gitu ya, semacam salam tempel, sehingga nggak perlu masuk ke terminal ya. Dan itu tidak juga yang diterima oleh petugas itu masuk ke kas daerah, itu juga itu termasuk. Di perhubungan juga ada misalnya KIR ya, uji KIR itu juga termasuk yang rawan. Lalu di tempat lain yang paling sering ditangkap oleh KPK itu adalah ya, dari sektor pengadaan barang jasa. Nah, itu yang namanya gratifikasinya itu udah berbagai cara di sana. Intinya itu bagaimana supaya si penyedia rekanan tertentu itu bisa menjadi pemenang. Nah, entah gimana dia punya cara, tapi kita itu bisa mendeteksi cara-cara itu. Oh, ini berarti ini maunya mesti dia pingin menang gitu. Itu ada itu. Ya macam-macam, bisa memberikan komisi, diskon, pemberian pinjaman cuma-cuma gitu ya. Itu atau fasilitas hotel gratis, perjalanan gratis, wisata gitu, voucher. Nah, itu biasanya cara-cara penyedia rekanan itu dalam rangka untuk memenangkan dirinya dengan cara memberikan gratifikasi kepada pengelola pengadaan barang jasa. Kalau misalkan kan kayaknya dampaknya begitu besar ya Pak. Ya. Terus kalau upaya-upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mencegah terjadinya pengadaan gratifikasi itu apa aja sih Pak? Ya. Upaya pencegahan yang pertama itu ya kita harus meningkatkan ketakwaan, itu yang pasti itu ya. Jadi artinya kita harus menyadari betul bahwa yang menjadi hak kita itu harus kita peroleh. Tapi kalau itu bukan hak kita, ya jangan sekali-sekali itu diklaim sebagai hak. Jadi dari sisi keimanan kita. Jadi pertama ya harus kita selalu gaungkan
pertemuan-pertemuan di majelis-majelis taklim tuh ya, dikasih tahu ini nggak boleh, kalau ini memang bukan hak Anda ya jangan diterima, atau kalau sudah diterima ini kembalikan gitu ya. Lalu yang kedua, ini dari sisi keduniawian ya kita sosialisasikan masif, kita sosialisasikan ya. Jadi pencegahannya itu bisa melalui pendidikan kita berikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak didik gitu ya, bahwa kalau kamu bekerja ya bekerja dan dapat dari hasil pekerjaan itu. Tapi kalau di luar itu jangan, dan kamu jangan nyari-nyari itu kepada anak sekolah. Lalu yang kedua ya kita bikin sistem ya, ini model pencegahan ya. Jadi artinya ada dari pendidikan, ada pencegahan dari perbaikan sistem. Ya perbaikan sistem itu seperti itu tadi. Jadi celah misalnya kita ketemu dengan orang yang dilayani itu sedapat mungkin ditiadakan. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang dilayani itu kan biasanya kan jadi nggak enak nih ya, nggak enak melayani, merasanya yang dilayani ini pingin minta cepet, terus yang melayani ini gimana cara melayani, nah ini memenuhi, ini ketemu ini. Nah pada saat ketemu ini nih, ini punya potensi untuk terjadi gratifikasi ya. Terus yang terakhir ya harus ada efek jerah ya. Jadi efek jerah itu kita tunjukkan orang-orang yang kena tangkap KPK pakai baju oranye itu ditunjukkan ini loh yang kena suap itu adalah gratifikasi ilegal ya. Jadi gratifikasi yang terjadi karena ada kesepakatan jahatnya ada gitu ya, sehingga sifatnya transaksional. Jadi antara penyelenggara negara dan yang memberikan gratifikasi ini ada maunya nih, ada maunya. Nah itu ya. Jadi efek jerahnya ya ditangkap habis itu ya dimasukkan ke media-media ini loh. Kalau misalnya Anda gratifikasi maka Anda akan dipenjara. Itu untuk menimbulkan efek jerah. Itu ceritanya. Nah terakhir nih Pak Wawan nih, pesan untuk masyarakat dan penyelenggara negara di luar sana terkait gratifikasi ini apa Pak? Baik ya, ini sesuatu yang harusnya kita sadari bersama ya kepada masyarakat semuanya, bahwa untuk masyarakat apabila meminta pelayanan ya atau memohon pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, itu sudah tidak lagi dikenakan berbagai pungutan. Jadi kalau itu sudahlah. Jadi jangan sampai masyarakat itu saya ingin cepat itu. Jangan lagi, sabar aja. Pemerintah sudah punya cara-cara bahwa pelayanan itu diberikan secara prima dan tepat. Jadi cukup duduk saja, apalagi kita sudah memiliki mall pelayanan publik. Datang ke satu tempat, selesai, nanti akan dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan SOP-nya, nanti akan bisa terwujud pelayanannya itu. Dan kepada aparat saya berharap juga bahwa yang kita terima itu sebenarnya ya itu sudah cukup ya, dari negara sudah memberikan kepada kita semuanya berupa gaji, tunjangan, dan juga kita sudah ada perbaikan penghasilan. Itu sudah cukup, sangat cukup ya, sehingga kita tidak perlu lagi nambah-nambah. Ingat bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, jangan ikut-ikutan ngatur gitu ya. Jadi kita terima saja rezeki kita itu dan dengan rasa syukur. Ya pasti teman-teman dari aparat itu, aparat sipil negara itu, kalau dia sudah mendapatkan rezeki yang halal, itu pasti pasangannya, anaknya itu nanti jalannya benar gitu. Tapi kalau kita kasih mereka itu hal-hal yang tidak halal gitu, itu bahaya ya. Nah itu aja. Dan kepada masyarakat saya juga pesan sekali lagi, jangan memberikan kepada kami sebagai aparatur sipil negara ya, jangan diberikan. Kami sudah cukup ya, sudah cukup. Justru kami harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat nanti merasa nyaman ya. Itu gunanya pemerintah ya, dalam bentuk lebih meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat semua. Nah jadi intinya jangan lupa bersyukur ya Pak ya, dari penyelenggara negara ini ya Pak. Terima kasih Pak Wawan atas waktunya kepada kita, udah sharing-sharing ilmu tentang gratifikasi. Semoga semakin banyak masyarakat yang paham akan gratifikasi ini dan bisa menyikapinya ya. Oke, baiklah
Integritas, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Wawan tentang gratifikasi. Ingat selalu pesan beliau, jangan berikan gratifikasi kepada penyelenggara negara. Jaga hati, jaga diri, dan tetap jaga integritas. Izinkan kami undur diri, ada sedikit pantun nih ya dari kami berdua. Hari Jumat makan terasi. Cakep. Mari kita stop gratifikasi. Baiklah, ini ujung dari pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.